Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kartika, NIM 34021900230, kelas manajemen H. Tugas pertemuan ketiga, Kombis 2. Tugasnya yaitu tentang payback periode atau PP dan ARR. Untuk pertemuan kali ini kita coba memahami dan mempraktikkan dua alat analisis. Yang pertama ada payback period atau PP, yang kedua average rate of return atau ARR. Yang pertama, payback period atau PP adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto net cash flow. Nah, jadi analisis payback period itu kita gunakan ada dua. Satu, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Yang kedua, arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Jumlahnya disamakan saja. Kedua rumus ini kita mencoba mempraktikannya. Kemudian yang kedua ada average rate of return atau ARR. Merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau EAT. EAT adalah laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. Dan kedua rumus ini kita coba untuk mempraktikkan, dan sebelumnya kita melihat dulu unjuk kerja praktikumnya. Yang di payback period ada satu, jumlah setiap tahunnya, dan kedua, jumlah berbeda setiap tahunnya. Yang average return menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Sekarang kita lihat detailnya ya. Kita buka bukunya di halaman ke-17. Maksudnya tadi di halaman ke-19. Nah, payback period atau PP dengan investasi yang jumlahnya arus kasnya berbeda setiap tahunnya. Berbeda setiap tahunnya dan rumusnya pun berbeda. Itu rumusnya, payback period N sama dengan N tambah A kurangi B per bagi dan ini contohnya, misalkan Pak Denny berencana menginvestasi modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah cash inflow ini. Dan kita lihat di sini contohnya ya, payback period. Contoh misalkan Pak Benny berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya sama sebesar yaitu 5 juta. Berapa lama modal Pak Benny dapat kembali? Nah, berapa lama? Kita di sini 7 tahun. Dan kita menggunakan aplikasi Excel untuk pengerjaannya. Nah, itu untuk cara payback period.
Average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak (EAT) dengan rata-rata investasi. Dan dengan rata-rata pendapatan bersih ya. Dimulai dari mana? Total dibagi umur ekonomis. Bina usaha saat ini mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B perusahaan dan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Dan kita contohkan yang ini ya. Investasinya berapa, mesin A berapa, mesin B berapa. Umur ekonomisnya 6 tahun, sama-sama 6 tahun. EAT-nya yang mesin A sama. Dan sekarang kita mempraktikannya di Excel. Yield-nya, jika pendapatan yield-nya sama setiap tahun, maka kita menggunakan rumus SLN. Dan kemudian apabila pengembalian setiap tahun berbeda, maka menggunakan rumus SYD. Dan metode mana yang mau kita pakai? Sekarang kita contohkan yang sama dan yang berbeda. Dan tingkat bunganya yaitu 15%. Dari kasus ini kita mencari payback periode dan average rate of return dari kasus ini. Nah, sekarang kita mulai dengan payback periode. Kita mencontohkan yang yield-nya sama, yaitu dengan rumus SLN, dan yang yield-nya berbeda pada kasus ini. Mesin A, investasinya 28 juta, dan mesin B, investasinya 32 juta. Umur ekonomisnya sama, 6 tahun, mesin B juga 6 tahun. Dari kasus ini kita butuh perhitungan, bukan asal-asal perhitungan. Kita cari cash flow yang dulu, cash flow-nya dulu, dan kita harus bisa menyusun cash flow-nya. Kita menyusun dengan secara efektif dan efisien. Contohnya seperti ini yang sudah didapatkan hasilnya ya. Dan kita mencoba. 6. Di sini jangan diketik, kita langsung aja teman-teman. F4. Nah, langsung kita tarik aja. Nah, udah seperti ini. Dan kita mencari nilai depresiasi. Nilai depresiasi mesin A, yaitu kan di sininya 8 juta ya, berarti nilainya pendapatannya sama. Kita coba sama dengan di rumusnya apa? Kalau sama SLN. SLN kurang dan di F4 tadi ininya kan tadi 0 ya. 0. Nah,
kita tarik aja langsung ke bawah. Seperti ini. Dan selanjutnya yang cash flow. Rumusnya sama dengan ini dikurangi depresiasi. Nah, kita lihat samakah? Oh, bukan dikurangi, maaf, tapi ditambah. Ini tambah depresiasi. Nah, seperti ini. Langsung kita tarik. Oke. Nah, seperti ini. Dan sekarang ke mesin B. Mesin B itu it-nya kan berbeda-beda, tidak sama. Jadi rumusnya pakai SYD. Kita langsung aja sama dengan SYD ini 4 nah, nilai residunya itu kan di sini 5 juta. Jadi kita tulis aja di sini ya. Bentar. Maaf, karena ini E-nya kurang bagus. Dengan SYD ini 4,5 juta, kan tadi nilai residunya 5 juta. 6,6 langsung ini tahun. Tahunnya kurung. Kita lihat sama atau tidak. Sama. Dan tarik ke bawah. Ini. Dan sekarang kita mencari cash flow. Rumusnya yaitu sama dengan ini tambah tarik juga seperti. Nah, sekarang rata-ratanya rumusnya itu kan average. Rata-rata rumusnya
Nah, benar. Sama atau tidak? Sama. Sekarang rata-rata yang ini. Average. Ini. Ini. Bukan ini salah. Maaf, maaf ya yang tadi ada yang kelewat. Nah ini tuh udah ditulis di sini ya. Jadi rumus yang input sama dengan ini. Oh maaf, yang itu yang ini. Nah itu. Nah rumus yang ini sama dengan tes awal dikurangi ini. Nah sama yang kedua sekarang ini sama yang kedua itu tahun kedua ini. Invest belum kembalinya sama dengan ini dikurangi yang tahun kedua 1 juta. Sekarang yang ketiga. Dan kelebihannya sekarang sama dengan ini kurangi yang ini. Kan min ya. Nah, sekarang yang ini sama dengan pakai min kurang buka ini dibagi 12. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang payback periode ini adalah sama dengan 36 kurangi nah hasilnya 2,12 sama. Nah, ini belum. Nah, sekarang sampai kita ke perhitungan kedua. Sini. Ini masih belum selesai. Ini payback periodnya. Sekarang kita mencari ini average rate of return. Ini sama yang tadi.
enter sama dengan, nah kita tarik aja ke bawah lagi. Nah, depresiasi karena di sini juga sudah ada ya, kita langsung ini aja sama dengan, kita ambil dari sini, enter, dan tarik ke bawah. Seperti itu. Cash flow juga sama, karena di situ sudah ada, sama dengan, klik aja, enter, dan ditarik. Rata-ratanya juga sama, average, rumusnya. Yang ini juga mesin B sama ya, sama dengan, karena tadi sudah ada, langsung enter aja. Enter. Ke bawah. Ini juga sama. Nah, udah seperti ini. Oke, selanjutnya kita menghitung rata-rata investasi umur ekonomis yang ini. Rumusnya itu sama dengan ini bagi tahun terakhir. Bismillah. Nah, ini hasilnya. Dan yang kedua, menghitung rata-rata EAT sama dengan ini bagi tahun terakhir. Nah, sekarang menghitung rata-rata umur ekonomis yang mesin B sama dengan ini bagi dan menghitung rata-rata EAT sin B. Ini bagi dan sekarang menghitung, yang terpenting kita harus menghitung average rate of return. Rumusnya sama dengan ini bagi ini. Bentar. Maaf ya, sekarang ini menghitung average rate of return. Rumusnya sama dengan ini bagi ini. Bentar. Nah, ini kalau kita tambah aja. Nah, di sini nggak usah kita tulis lagi, kita langsung klik aja, Ctrl C, ke sini, enter. Isinya 9,5. 95,
Jadi, yang menggunakan pengembalian investasi ARR lebih besar daripada mesin B, ya. Kalau yang ini kita pilih yang persennya besar. Nah, sekarang sudah ada dua alat. Kalau payback periode menggunakan perhitungan pengembalian modal ini lebih cepat mengembalikannya yaitu adalah yang mesin B yang lebih cepat. Sementara yang menggunakan ARR yang paling besar adalah mesin A karena yang persenannya lebih dominan, yaitu yang lebih besar. Sekarang jadi seimbang 1-1. Yang ARR yang lebih besar mesin A, yang payback yang lebih besar yaitu mesin B. Ya, mungkin cukup sekian ya tugas kombis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan secara penyampaiannya bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.